Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas Poldis merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan, margin perdagangan dan pengangkutan total dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah. Hasil survei menunjukkan adanya jalur-jalur penjualan dari produsen hingga ke konsumen akhir yang digambarkan sebagai pola distribusi perdagangan. Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas atau Poldis merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan, wan margin perdagangan, wan pengangkutan total atau MPPT dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah. Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2020 dengan responden produsen wan pedagang yang tersebar di 6 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Demikian dipindahkan Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansa melalui Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kalimantan Selatan Fahri Ubadiah jumpa media secara virtual tengah hari Rabu 1 Desember 2021. Menurut Fahri Ubadiah, hasil survei menunjukkan adanya jalur-jalur penjualan dari produsen hingga ke konsumen akhir yang digambarkan sebagai pola distribusi perdagangan. Pada pola utama terdapat sejumlah rantai yang menghubungkan pedagang perantara yang terlibat dalam pendistribusian komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir. Selain itu, pada pola utama dapat diperoleh margin perdagangan dan pengangkutan total yang mengindikasikan kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dihitung berdasarkan margin perdagangan dan pengangkutan setiap pelaku perdagangan yang terlibat. Adapun MPP merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Fahri Ubadiah menegaskan, di Kalimantan Selatan komoditas beras dijual melalui pedagang grosir sebesar 55,90%. Selanjutnya pedagang grosir menjual ke pedagang eceran sebesar 41,36%. Dari pedagang eceran beras dijual hingga ke tangan konsumen akhir rumah tangga sebesar 78,14%. Sedangkan komoditas hintalu ayam ras hasil produksi di Kalimantan Selatan dijual melalui pedagang pengepul sebesar 58,16%. Dari pedagang pengepul kemudian menjual ke pedagang eceran sebesar 82,42%. Pedagang eceran selanjutnya menjual ke konsumen akhir rumah tangga sebesar 80,52%. Untuk komoditas minyak goreng, hasil produksi di Kalimantan Selatan dijual melalui distributor. Kemudian distributor menjual ke supermarket atau swalayan sebesar 30,54%. Selanjutnya dari supermarket atau swalayan menjual ke konsumen akhir rumah tangga sebesar 90,95%. Berdasarkan hasil survei Poldis, ujar Fahri Ubadiah, terlihat bahwa komoditas gula pasir di Kalimantan Selatan berasal dari luar provinsi, yaitu dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Komoditas ini oleh distributor dijual ke pedagang grosir sebesar 47,36%. Selanjutnya pedagang grosir menjual ke pedagang eceran sebesar 73,25%. Dan akhirnya pedagang eceran menjual ke konsumen akhir rumah tangga sebesar 91,16%. Sebesar 3,65%. Ya. Kemudian ada perbedaan sedikit antara 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 pedagang grosir langsung memasukkan barang gula pasir langsung ke konsumen akhir, ya. Ya, sebagian besar ya masuk ke konsumen akhir. Sedangkan di tahun 2020 pedagang grosir itu memasukkan ke pedagang eceran, dan pedagang eceran mengambil lagi margin sebesar 7,92%.